Di saat timnas Indonesia sedang merajut mimpi tertinggi, di satu sisi timnas Malaysia justru terkapar tak berdaya. Yap, jarum jam yang harusnya selalu berputar ke kanan, nyatanya bagi Federasi Sepak Bola Malaysia atau FVM, detik jam itu justru berputar ke belakang. Beragam masalah yang datang silih berganti, pada akhirnya membuat sepak bola Malaysia tertunduk lesu. Terbaru publik Harimau Malaya dikejutkan dengan kabar soal asisten pelatih timnas Malaysia, yaitu Mark Milligan, yang mengundurkan diri secara mendadak. Yang mana hal itu diumumkan pelatih kepala Peter Klamoski melalui laman resmi skuad Harimau Malaya. Tentu saja, meskipun ada kabar yang bilang kalau Mark akan gabung ke salah satu klub Liga Australia, namun ada juga yang mengabarkan jika Mark merasa kondisi sepak bola di Malaysia hanya jalan di tempat, membuatnya frustasi meskipun baru gabung pada Januari 2025 kemarin. Hal yang seolah membuka kembali soal keputusan Kim Pan-gon yang ketika itu juga memutuskan mundur secara mendadak dari pelatih timnas Malaysia. Di mana setelah itu, Kim menceritakan semua kebobrokan yang terjadi kepada media Korea. Jelas hal ini benar-benar jadi tamparan telak, karena di satu sisi sang rival utama yaitu Indonesia telah melangkah jauh di bawah komando Erick Thohir sebagai ketua federasi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi, jadi pahlawan bangun jembatan impian. Jika kesempatan tak datang padamu. Sejenak kita beralih sebentar menengok tipis-tipis kabar tetangga kita yang biar gimana pun tetap harus diperhatikan. Yap, sepak bola Malaysia memang sedang tidak baik-baik saja. Di saat timnas Malaysia sedang berjuang untuk lolos ke Piala Asia, secara mendadak asisten pelatih mereka, Mark Milligan, diketahui telah meninggalkan tim dan dilaporkan bergabung dengan salah satu klub Liga Australia, Newcastle Jets. Tentu saja hal ini sangat mengejutkan karena Mark sendiri baru bergabung pada Januari 2025 kemarin. Namun hanya beberapa bulan saja dia sudah memutuskan mundur. Jelas kepergian Mark disebut bisa mempengaruhi persiapan timnas Malaysia jelang laga penting kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam pada 10 Juni mendatang. Namun di luar dari semua itu, apa yang sebenarnya terjadi? Kan gitu. Ya, beragam asumsi liar pun seketika muncul di mana keputusan Mark dilandasi rasa tidak puasnya atas kinerja federasi serta pemerintah Malaysia. Semua tahu kalau sebelum ini proyek yang disusun FVM terkait naturalisasi dinilai tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Umumnya kriteria untuk memilih pemain naturalisasi meliputi pemain yang bermain di kompetisi Liga Malaysia setidaknya selama 5 tahun berturut-turut, bukan pemain yang berkarir di Eropa. Selain itu, program naturalisasi yang dilakukan Malaysia dianggap lebih untuk kebutuhan klub saja. Dan sejauh ini memang iya, karena pemain-pemain yang datang ujung-ujungnya main untuk JDT atau untuk tim lokal di sana. Lebih lanjut, Mark juga dianggap sangat tidak nyaman dengan kondisi yang ada. Dan seketika itu seperti membuka semua apa yang dialami oleh Kim Pan-gon, sampai ia ketika itu juga memutuskan untuk mundur secara mendadak sebagai pelatih kepala. Sekedar mengingatkan kembali, tepat 2 tahun setelah PSSI menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih, sebenarnya Malaysia memiliki prestasi yang terbilang lumayan di tengah krisis yang menerpa. Di awal kepemimpinannya, Kim mampu membawa angin positif. Di tangannya, Harimau Malaya memenangkan beberapa laga persahabatan sebelum kualifikasi Piala Asia 2023. Selain itu, di kualifikasi Piala Asia, Malaysia juga mampu terengginas. Berada satu grup dengan Bahrain, Bangladesh, dan Turkmenistan, Malaysia sendiri mampu memetik 2 kemenangan atas Turkmenistan 3-1 dan Bangladesh 4-1. Malaysia bahkan hanya kalah 2-1 atas Bahrain, sampai akhirnya Malaysia mengikuti jejak timnas Indonesia lolos ke Piala Asia sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik. Tentu saja prestasi Kim Pan-gon gak cuman itu, di mana ia sempat menaikkan ranking FIFA Malaysia sampai ke angka 130 pada 21 Desember 2023. Dan selama tahun 2023 itu, Malaysia mengalahkan tim-tim yang levelnya di atas mereka, seperti Turkmenistan, Hong Kong, dan India di laga FIFA Matchday. Istimewanya lagi, mereka bahkan sanggup menahan imbang timnas Syria yang waktu itu dilatih Hector Cooper. Intinya di awal-awal kepelatihannya, Kim Pan-gon benar-benar mampu membawa angin segar bagi sepak bola Malaysia. Akan tetapi memasuki tahun 2024, pelan-pelan segala hal buruk mulai menerpa pasukan negeri Upin Ipin. Dimulai saat Malaysia gagal total di Piala Asia Senior maupun U23, meskipun sempat menahan imbang Korea Selatan 0-0 di partai pamungkas. Akan tetapi, kegagalan Malaysia menembus babak 16 besar seperti yang dilakukan Indonesia, bagaimanapun juga dianggap sebuah kegagalan. Bahkan di Piala Asia U23, Malaysia dicap sebagai tim terburuk di kompetisi itu karena nggak pernah menang di fase grup.
serta cuma bisa mencetak 1 gol dengan 6 gol kebobolan. Yap, seolah berbanding terbalik dengan prestasi timnas Indonesia. Prestasi Malaysia benar-benar merosot drastis, sampai akhirnya Kim Pan-gon resmi mengundurkan diri sebagai pelatih. Kepada salah satu media Korea, Sport Chosun, Kim Pan-gon seolah membeberkan segala hal yang terjadi, sehingga itu sedikit banyak memberikan keyakinan baginya untuk cabut dari Malaysia. Yap, setidaknya masalah yang terjadi di Malaysia ini bisa dibilang cukup kompleks. Mulai dari sentimen negatif, proyek naturalisasi yang gak jelas dan gagal total, ancaman terhadap timnas Malaysia, sampai kekerasan yang menimpa para punggawa Harimau Malaya, membuat Kim makin merasa gak nyaman. Ditambah talenta-talenta muda Malaysia dianggap gak ada yang spesial, yang mana itu beneran terbukti ketika timnas U17 mereka gagal lolos ke Piala Asia, serta menurut pelatih tim U17, kualitas pemain yang ada beneran seburuk itu. Kasarannya, passing kontrol aja masih banyak salahnya. Bangun jembatan impian, jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri, hancurkan tembok sunyi. Yap, melihat realita yang ada, mungkin itu juga yang melandasi Mark untuk mundur dan memilih karir yang lebih pasti. Dan menurut salah satu pengamat sepak bola Malaysia, Zulakbal Abdul Karim, ia mengaku sangat mengkhawatirkan perkembangan sepak bola Malaysia sekarang. Baginya banyak hal yang perlu diubah agar sepak bola Malaysia gak semakin merosot menuju jurang kehancuran yang bahkan bisa lebih parah dari apa yang dialami oleh Indonesia kurang lebih 1 dekade lalu. Kemudian para pemangku kepentingan sepak bola Malaysia juga harus jujur. Sementara Presiden FVM meminta seluruh masyarakat bersatu untuk mengembalikan citra sepak bola Malaysia. Karena biar gimana pun Malaysia harus mau untuk meniru Indonesia yang udah melangkah maju. Di level U17, tim Garuda sukses jadi satu-satunya tim ASEAN yang lolos ke Piala Dunia. Dan di level senior, Indonesia juga jadi satu-satunya wakil ASEAN yang bertanding di round 3, serta punya peluang untuk mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia. Hal yang kemudian juga ditanggapi positif oleh Madam Pang, petinggi sepak bola Thailand. Menurutnya, level Indonesia sekarang memang udah bukan ASEAN lagi, dan tim-tim di ASEAN harus belajar dari Indonesia, terutama untuk membangun tim nasional yang kuat, karena terbukti kualitas itu nggak cuma hadir melalui pemilihan pemain naturalisasi yang tepat, tapi juga diikuti pencarian bakat muda terbaik yang akhirnya bisa mentas ke level dunia. Orang boleh bilang, timnas U17 dibantai Korea Utara, tapi orang nggak inget, sejak awal kualifikasi sampai 8 besar, Indonesia sukses menang 5 kali, imbang sekali, dan kalah sekali dari total 7 pertandingan yang dilakoni. Level Indonesia sekarang sudah jauh di atas negara-negara Asia Tenggara. Mereka sudah bermain di level Asia. Timnas kami harus belajar dari Indonesia, tegas Madam Pang. Keringat berjujur di sebalik kesedihan. Dunia diam, hanya kita yang melangkah. Butuhkan dinding angan yang tertahan. Saat pintu tertutup, buatlah yang baru. Ambil alatmu, bangun jembatan impian. Yap, untuk saat ini publik Malaysia sama sekali nggak mempermasalahkan dan bahkan memaklumi kepergian Mark Milligan. Sebab fans Malaysia dinilai lebih kecewa kepada federasi, terutama setelah FVM menaturalisasi 2 pemain yang kualitasnya dianggap tak beda jauh dari pemain-pemain lokal. Yang mana 2 pemain itu adalah Hector Hevel dan John Irazabal. Hector sendiri baru saja mencatatkan debut bersama timnas Malaysia ketika main melawan Nepal. Namun secara kualitas ia dianggap biasa aja. Terlebih saat ini ia juga cuma main untuk kasta kedua Liga Portugal, Portimonense SC. Ya sebenarnya oke lah, walaupun Liga 2 Portugal. Tapi masalahnya, dia itu jarang banget main. Dan musim ini baru main 9 kali. Dan satu-satunya yang mungkin bisa dibanggakan dari pemain ini adalah ia pernah satu tim dengan Denzel Dumfries di timnas Belanda U21. Selebihnya ya biasa aja. Walaupun di laga debutnya, ia sukses bikin gol buat Malaysia pas menang lawan Nepal 2-0. Sementara satu nama lain, John Irazabal, juga tak kalah mediocre. Pemain 28 tahun kelahiran Bilbao, Spanyol tersebut sekarang cuma memperkuat Sabah FC, klub kasta tertinggi Liga Azerbaijan. Memang kasta tertinggi, tapi kompetisi Azerbaijan berada di ranking 34 UEFA, berada di bawah Latvia dan Armenia. Dan kemediokeran 2 pemain tersebut beneran diakui oleh media Malaysia sendiri, Harian Metro. Media tersebut menyebut Hector Hevel dan John Irazabal hanya berada di grade B. Bahkan mereka menyebut kualitas kedua pemain tersebut tak jauh berbeda dengan para pemain lokal di Liga Malaysia. Tanya itu, Harian Metro juga menyebut bahwa kualitas para pemain naturalisasi tersebut jauh di bawah level yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Lucunya, salah satu tujuan 2 pemain tadi mau dinaturalisasi
Kabarnya biar bisa main buat JDT. Alamak jam, kocak bener. Makin nguntap dong publik Malaysia. Darah dan air mata jadi saksi mimpi, jadi pahlawan bangun jembatan impian. Jika kesempatan tak datang padamu, buat sendiri hancurkan tembok sunyi. Darah dan air mata jadi saksi mimpi, jadi pahlawan dalam kisahmu sendiri. Yap, terlepas dari apapun, semoga ini jadi pelajaran bersama khususnya bagi publik Indonesia. Jangan hanya karena sekarang kita sedang oke-okenya, lalu bersikap seolah-olah kita udah juara dunia. Tetap rendah hati dan respect satu sama lain. Dan Mimin pribadi sejatinya juga ingin tim-tim lain di ASEAN itu maju. Sehingga dengan begitu, kualitas kompetisinya juga meningkat. Namun dari semua itu, yang terpenting, mari kita bersama-sama mendoakan Timnas Indonesia bisa tampil maksimal di sisa laga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kan gitu. Setiap nafas adalah doa dalam raga, ketika dunia meremehkan kita. Itulah waktu untuk mengubah sejarah.